Ini Pak Nur, Mm-mm. mau tanya mau tanya soal kitab dari orang makrifat itu sebenarnya apa? Oh iya. Kitabnya orang makrifat ya. Kalau yang saya pahami dari pelajaran Barada, terus pelajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani, terus pelajarannya Kasunyatan, ya, Kapitayan, itu orang makrifat itu kan ketemunya di alam suwung, Mas. Ya, ketemunya di alam suwung. Kalau mereka paham tentang alam suwung, baca buku sufi, entah bukunya orang Buddha, Islam, Hindu, mereka paham, Mas. Ya, karena orang-orang makrifat itu kitabnya bukan buku lagi. Kitabnya cahaya. Ya. Dulu sebelum agama Buddha, Hindu, Islam masuk, Kristen masuk, itu ada Kapitayan. Itu ketemunya manungganya di alam suwung itu. Itu yang jadi kitab. Ya, yang jadi kitab di alam suwungnya itu ada apa di sana, itu. Ya. Sama dari dulu sebelum Hindu Buddha masuk Jawa, itu ada Kapitayan, ada Kasunyatan. Itu kitabnya juga itu, Mas. Kitabnya adalah cahaya, dua cahaya di sana, Mas. Ada cahaya sama cahaya di atas cahaya. Itu yang di atas cahaya. Cahaya Nurullah sama cahaya Nur Muhammad. Nah, itu yang dimaksud cahaya di atas cahaya itu. Itu kalau Hindu Buddha namanya nggak paham ya. Kalau di Islam Nurullah sama Nur Muhammad. Itu yang jadi kitab, Mas, orang-orang makrifat. Kalau sudah paham itu, buka buku kejawen, buka buku Hindu Buddha Islam tentang makrifat, ya paham, Mas. Sama saja. Terus apa ya, gurunya, Mas, sekarang ya, gurunya orang makrifat itu siapa gitu ya? Iya. Gurunya orang makrifat itu guru sejatinya ya Allah itu, Mas. Guru sejatinya guru, ya, sejatinya guru itu ya Allah itu sendiri, ya, sejatinya guru. Tapi orang-orang makrifat itu yang diajari diajari sama Nabi Khidir sama Kanjeng Nabi Muhammad, itu gurunya ya tadi, gurunya adalah cahaya yang di alam suwung, gurunya cahaya itu. Tapi kalau di alam, di samping kedua cahaya itu kitab di guru gitu ya. Terus ada malaikat Jibril di sana, di alam suwung. Itu malaikat Jibril mengantarkan untuk makrifat saja. Ya, bukan cuma nabi-nabi, kita juga yang mengantarkan malaikat Jibril. Kalau hakikat yang mengantarkan malaikat Mikail. Kalau hakikat Beda ya? Beda. Kalau sudah bermakrifat baru berhakikat, itu Mikail. Kalau makrifat itu malaikat Jibril. Ya. Terus yang di gurunya di alam malakut itu ya, gurunya malakut ada dua malaikat. Yang gurunya di alam Jabarut ada dua cahaya. Gurunya di alam Nasut, gurunya makrifat itu malah ikan dan samudra itu. Ikan sama samudra. Ikan sama samudra. Gurunya hakikat tumbuhan sama alam, tumbuhan sama cahaya jagat. Itu penjelasannya gimana ya Pak Nur? Nah, repot ya. Ikan sama samudra itu Pak Nur ya. Itu yang makrifat, Mas. Ikan sama samudra itu.
Kalau nanti sudah hakikat tumbuhan mas. Tumbuhan. Nah, tumbuhan hakikat itu. Hakikat itu tumbuhan itu tampak di jagat tapi tidak senang jagat mas. Kok bisa Pak? Kalau orang hakikat itu ya tampak di jagat tapi mereka nggak senang jagat ya. Mereka senangnya kan cuma bingung ya. Kok terdetik? Orang hakikat paham mas itu mas, orang tumbuhan itu. Contoh ya, contoh tumbuhan di sebelah itu, sebelah rumah itu ya. Iya. Itu kalau ada mobil mewah, ada rumah bagus, dia gak seneng mas. Senangnya sama cahaya. Senangnya sama cahaya. Mereka diliputi cahaya itu senangnya. Kalau nanti nggak dapat cahaya, mereka cari. Mereka punya akal tapi nggak sempurna. Nah, mereka punya akal tapi nggak kamilah kayak manusia. Itu tumbuhan. Hewan juga punya akal mas, tapi juga nggak kamilah. Jin malaikat juga punya akal, tapi nggak kamilah. Kamilah itu sempurna ya, Pak? Sempurna itu yang bisa masuk ke alam ilahiyah, yang bisa senang sama Allah, cinta mencintai, cuma manusia. Itu. Pak Nur, ada nggak jalan tol atau jalan paling praktis barangkali yang bisa membawa kita tidak? Marifat. Iya enggak pada guru sejati Pak. Guru sejati. Iya. Oh iya. Jadi pintas. Kira gara guyon deh. Bingung kali ini. Biar nanti ketemu Allah gimana gitu ya. Jalan tol sebenarnya sudah diajarin Nabi Khidir mas, ya sudah diajarin Nabi Khidir antara ikan sama samudra, ya sudah itu saja. Kalau belum bisa ke sini, kita latih. Nanti harus, tapi sarananya ya nggak ada saya, ya, belum ada. Makanya sebenarnya harus ada pondok marifat untuk semua agama, itu indah. Pondok marifat untuk semua agama. Sangat penting itu Pak. Sangat penting. Itu untuk mewujudkan kitab aneka bineka bener ini. Bineka tapi jadi satu. Udah nggak ada tengkaran mas. Nah, kalau ada pondok marifat seharusnya Jawa ini yang harus kuat mas. Jawa harus kuat. Jawa itu kalahnya kan Indonesia kalahnya kan di alam nasut. Orang luar hebat di alam makhluk, alam dunia ini. Tapi mereka tidak hebat di alam batin. Nah itu. Seharusnya kita yang hebat di alam batin. Mereka walaupun hebat, mereka batinnya gelisah mas. Betul. Nah itu. Ya, saya kira itu. Iya. Apalagi Cak, jangan ketawa terus. Jawa itu harus jadi patokan untuk ilmu batin yang hebat, biar nanti mereka gelisah datang ke Jawa. Nah itu mas. Itu ada pondok marifat untuk semua agama. Harapannya Pak Nur terhadap pemerintah kira-kira apa terkait dengan konsep pondok marifat lintas agama begitu Pak Nur ya? Iya. Gimana Pak? Itu yang sudah diajarkan sama aku berada di Kediri. Gitu. Kediri seharusnya pertama harus kuat, ya. Kembali ke diri. Itu diajarkan di Gua Lodok itu. Tapi sampai sekarang gak banyak orang tahu itu. Nah, itu Kediri ada dua, Kediri kota sama Kediri kabupaten. Itu kayak baik alam dohir sama batin gitu aja. Dua ini harus ikhlas seharusnya. Terus tiap provinsi harus ada satu-satu seharusnya. Setelah itu sudah Jawa kuat, saya kira Indonesia kuat mas. Kalau Jawa binekanya jadi satu benar, ya bineka jadi tunggal benar, nanti luar Jawa sudah ikut mas. Harus kuat batinnya. Ini Pubarada itu punya pondok banyak mas, ya di
Gunung Klothok sama Gunung Penanggungan. Yaitu itu pondok sebenarnya. Sebelum Majapahit kuat, mentalnya harus kuat gitu toh. Ini dasarnya Majapahit kuat toh. Sebelum Majapahit ada, Kediri sudah bikin pondok menguatkan mental gitu. Kalau mentalnya sudah kuat, baru bikin Majapahit. Majapahit hebat, tapi terus masuk agama macam-macam, akhirnya buyar lagi gitu toh. Ini seharusnya kembali ya. 10 abad mas ya. Tiap 5 abad pasti ada generasi toh. Itu abad 11. Zamannya Mubarada. Terus abad ke-16, 15, 16 Sunan itu masuk. Ini abad 21 ini seharusnya harus kuat. Tiap 5 abad ini harus muncul kuat. Cuman yang jadi problem itu sebenarnya kan ketika kita datang ke sesepuh Jawa, orang-orang Kejawen itu yang melekat di dalam persepsi masyarakat umum itu kan selalu identik dengan dukun. Orang pakai belangkon, terus dukun. Orang nyalakan ini dupa, dukun, damel laki, dukun. Nah kan itu sudah saking lamanya terjajah pikirannya atau gimana ya Bang? Nah itu tradisinya yang di alam nasuh beda-beda mas. Nah itu kalau dibahas di alam nasuh nanti munculnya perselisihan pertengkaran. Yang kita singgung di alam yang ketemu, semuanya ketemu di alam Jabarut. Alam laut semuanya sama, nggak ada beda. Nah, itu yang kita singgung di sana. Terserah nanti di alam nasuh bagaimana. Tapi alam laut sama Jabarut sama laut harus pasti satu itu. Iya itu. Oke, Pak Nur. Luar biasa penjelasan dari beliau. Sekali lagi yang dikupas oleh beliau tidak berkutat pada alam nasyid pure, karena itu justru sudah terbukti menimbulkan banyak perpecahan, dikotomi antar golongan, kepercayaan, agama dan lain sebagainya, yang kemudian tidak menjadikan kita menjadi benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Padahal konsep itu sudah ditelurkan oleh founding fathers kita dengan dasar tauhid yang sangat luar biasa, dibimbing oleh Tuhan gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Namanya saya mohon maaf, saya beri rahayu.